Shalom, sahabat-sahabat renungan firman kehidupan yang terkasih dimanapun Anda berada. Setiap kita sedang berjalan di dalam kehidupan yang penuh dengan pilihan. Ada pilihan yang terlihat sederhana, namun ada pula pilihan yang sangat menentukan arah hidup kita ke depan. Renungan hari ini mengingatkan kita bahwa di hadapan kita selalu terbentang dua jalan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Melalui renungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar bahwa memilih kehidupan bukan sekedar bertahan hidup, tetapi memilih untuk percaya kepada Tuhan, menghargai hidup sebagai anugerah, dan tidak menyerah sekalipun berada di tengah pergumulan yang berat. Kiranya Tuhan menolong kita untuk membuka hati dan menerima firman-Nya, sehingga hidup kita semakin berkenan kepadanya. Seperti biasa, sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk setiap nafas, setiap kesempatan, dan setiap hari yang masih Engkau percayakan kepada kami. Pada saat ini, kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu dan memahami kehendak-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Bukalah hati dan pikiran kami ya Tuhan, supaya kami mampu menangkap kebenaran firman-Mu dengan iman yang hidup. Tolong kami ya Roh Kudus untuk menuntun kami memahami apa artinya memilih kehidupan di tengah dunia yang penuh tantangan dan pergumulan. Kuatkan hati kami yang lemah, pulihkanlah pengharapan kami yang mulai pudar, dan ajar kami untuk tetap percaya serta tidak menyerah dalam keadaan apapun. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan sebuah ayat firman Tuhan dari Ulangan 30 ayat 19. Mari kita baca apa yang dikatakan dalam ayat firman Tuhan tersebut. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Hidup ini dipenuhi dengan pilihan. Setiap hari, sadar atau tidak sadar, kita membuat keputusan-keputusan yang menentukan arah hidup kita. Ada pilihan kecil yang dampaknya mungkin hanya sementara, tetapi ada pula pilihan besar yang menentukan masa depan, bukan hanya bagi diri sendiri, melainkan juga bagi orang lain. Firman Tuhan dengan sangat tegas menyatakan bahwa di hadapan manusia selalu terbentang dua jalan, kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan karena hidup adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Memilih kehidupan berarti memilih untuk percaya kepada Tuhan, bertahan di tengah kesulitan, dan tidak menyerah sekalipun keadaan tampak gelap dan mustahil. Ulangan 30 merupakan bagian dari pidato terakhir Musa kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah perjanjian. Musa tahu bahwa hidup bangsa ini ke depan akan penuh dengan tantangan. Mereka akan menghadapi peperangan, godaan untuk berpaling dari Tuhan, serta tekanan untuk hidup seperti bangsa-bangsa lain. Karena itu, Musa menekankan satu hal yang sangat mendasar, yaitu pilihan. Memilih kehidupan bukan hanya berarti memilih untuk tetap hidup secara fisik, tetapi memilih jalan Tuhan, taat kepada firman-Nya, mengasihi Dia, dan hidup dalam kehendak-Nya. Kehidupan sejati menurut Alkitab selalu berkaitan dengan hubungan yang benar dengan Allah.
Ketika manusia memilih Tuhan, ia sedang menghargai hidup yang Tuhan berikan. Sebaliknya, ketika manusia menjauh dari Tuhan, ia sedang berjalan menuju kematian sekalipun secara jasmani masih bernafas. Salah satu contoh paling nyata tentang memilih kehidupan terdapat dalam kisah kelahiran Musa. Pada masa itu, Firaun mengeluarkan perintah yang sangat kejam. Semua anak laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Keluaran 1 ayat 22. Secara manusiawi, perintah ini tampak mutlak dan tidak bisa dilawan. Namun orang tua Musa memilih untuk tidak tunduk pada ketakutan. Ibrani 11 ayat 23 mencatat bahwa orang tua Musa menyembunyikan dia selama 3 bulan karena iman dan mereka tidak takut kepada perintah raja. Mereka memilih kehidupan, bukan hanya kehidupan Musa, tetapi juga kehidupan iman mereka sendiri. Pilihan itu penuh resiko. Jika ketahuan, nyawa mereka sendiri terancam. Namun mereka lebih menghargai kehidupan yang Tuhan berikan daripada tunduk pada sistem dunia yang mematikan. Pilihan ini yang mungkin tampak kecil dan pribadi ternyata berdampak sangat besar. Musa tumbuh menjadi pemimpin yang dipakai Tuhan untuk membebaskan seluruh bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dengan kata lain, keputusan orang tua Musa untuk memilih kehidupan membawa keselamatan bagi satu bangsa, bahkan mempengaruhi sejarah keselamatan Allah bagi dunia. Seringkali memilih kehidupan bukanlah pilihan yang mudah. Justru pilihan ini paling sulit ketika kita berada dalam tekanan berat, penderitaan, kegagalan, atau situasi yang tampaknya tanpa jalan keluar. Ada kalanya hidup terasa terlalu berat untuk dijalani. Masalah ekonomi, sakit penyakit, konflik keluarga, kekecewaan atau kehilangan orang yang dikasihi dapat membuat seseorang merasa ingin menyerah. Namun firman Tuhan tetap sama. Pilihlah kehidupan. Artinya jangan menyerah. Jangan membiarkan keputusasaan menguasai hati kita. Memilih kehidupan berarti tetap percaya bahwa Tuhan belum selesai bekerja sekalipun kita belum melihat jalan keluarnya. Sama seperti orang tua Musa yang tidak tahu bagaimana masa depan anak mereka, tetapi tetap memilih untuk mempertahankan hidupnya. Demikian pula kita dipanggil untuk tetap berharap kepada Tuhan. Kehidupan itu berharga bukan karena hidup selalu mudah, tetapi karena hidup berasal dari Tuhan. Setiap nafas adalah anugerah. Setiap hari adalah kesempatan untuk melihat kasih setia Tuhan yang baru. Sebagai orang-orang percaya, kita tidak hanya dipanggil untuk hidup, tetapi juga untuk menghargai kehidupan kita sendiri dan kehidupan orang lain. Menghargai kehidupan berarti tidak meremehkan diri sendiri, tidak memandang hidup sebagai sesuatu yang sia-sia, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan. Menghargai kehidupan juga berarti memilih untuk hidup dalam kebenaran, memilih untuk mengampuni, mengasihi, dan berjalan dalam terang. Ketika kita memilih untuk bertahan, memilih untuk berdoa daripada menyerah, memilih untuk berharap daripada putus asa, kita sedang memilih kehidupan. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Yohanes 10 ayat 10. Kehidupan yang Tuhan Yesus tawarkan ini bukan hanya sekedar bertahan hidup, tetapi hidup yang penuh makna, penuh pengharapan, dan berakar dalam kasih Allah. Memilih kehidupan bukan keputusan sekali seumur hidup, melainkan pilihan yang harus diperbaharui setiap hari. Setiap hari kita dihadapkan pada pilihan.
yaitu percaya atau ragu, berharap atau menyerah, taat atau mengabaikan firman Tuhan. Pilihan kita hari ini mungkin sedang membentuk masa depan orang lain, anak-anak kita, keluarga kita, bahkan orang-orang yang belum kita kenal. Karena itu, marilah kita memilih kehidupan. Bertahanlah, peganglah firman Tuhan. Percayalah bahwa hidup yang Tuhan berikan itu sangat berharga dan bahwa di tangannya setiap pilihan untuk hidup akan membawa berkat, keselamatan, dan pengharapan. Pilihlah kehidupan karena Tuhan adalah sumber kehidupan itu sendiri. Sahabat firman kehidupan yang terkasih, demikianlah renungan pagi dan doa pagi hari ini. Semoga renungan ini dapat menjadi berkat yang menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa menutup saat teduh hari ini. Ya Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Terima kasih karena Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kehidupan adalah anugerah yang sangat berharga dan bahwa Engkau memanggil kami untuk memilih kehidupan setiap hari. Tolong kami ya Tuhan untuk tidak menjadi pendengar firman saja, tetapi juga pelaku firman. Ajarlah kami untuk tetap memilih kehidupan ketika kami diperhadapkan dengan masalah, kekecewaan, dan situasi yang terasa berat. Berikan kami keberanian untuk bertahan, berikan kami iman untuk percaya, dan berikan kami pengharapan yang tidak tergoyahkan di dalam Engkau. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya pilihan-pilihan yang kami ambil berkenan kepadamu dan menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kami sendiri, tetapi juga bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kami. Kami menutup renungan ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.